Balik lagi di Serbuk Senin Berbuku di edisi kali ini ya. 8 September 2025 dan masih dikawal bersama saya Ribut Ahwandi. Nah, bukunya masih sama ya dengan judulnya Takdir, riwayat Pangeran Diponegoro 1705 sampai 1785 sampai 1855. Nah, ini dikarang atau ditulis oleh Peter Carey. Nah, seorang peneliti yang memang concern banget untuk meneliti tentang Diponegoro. Bahkan beberapa waktu lalu ya, ketika peringatan 200 Perang Jawa, beliau banyak memberikan kuliah luar biasa. Kalau Anda mengikutinya, pokoknya keren banget beliau. Nah, sekarang kita menuju ke bagian berikutnya, yaitu penampilan, kepribadian, keluarga, dan kesenangan. Di bagian ini Peter Carey akan mencoba mendeskripsikan seperti apa sih kepribadian sang pangeran ini. Ya, di samping keyakinan agama Diponegoro yang demikian teguh, apa sih ciri-ciri utama kepribadian, penampilan, dan karakternya? Nah, sebuah sketsa tentang sosok pangeran yang dilukis oleh seniman Keraton Yogyakarta ketika ia berusia sekitar 20 tahun saat perkawinannya yang kedua dengan putri Bupati Yogyakarta untuk Panolan pada bulan Februari 1807, menampilkan dirinya berbusana iket atau belangkon penutup kepala ya, dan kemeja Jawa berkerah tinggi atau kita menyebutnya surjan yang dikencangkan di bagian leher dengan 6 kancing emas. Pangeran juga mengenakan kalung emas yang menggantung melewati kedua bahu yang dengan sebuah peniti dijepit dan dikaitkan pada surjan yang dikenakan. Raut wajahnya masih sangat muda dengan bibir terkatup rapat, hidung agak pesek serta tatapan mata yang tajam menatap agak ke samping kiri. Seluruh penampilan sketsa ini memancarkan energi yang terpusat dan cahaya atau kekuatan spiritual dan kepribadian yang keluar dari dalam diri. Dan inilah satu-satunya lukisan yang digambar langsung oleh seorang seniman Jawa yang menampilkan pangeran dalam busana keraton Jawa. Sedang semua potret lain dibuat oleh orang-orang Belanda yang melukisnya dalam pakaian santri, busana yang selalu dikenakan pangeran selama perang. Kebanyakan pelukis dan ahli litografi Belanda tanpa disadari memberinya wajah Eropa. Menurut sumber-sumber Belanda, Pangeran Diponegoro bertubuh gempal dan tingginya sedang. Namun, ia memiliki semacam cadangan energi yang luar biasa dan perawakan yang tegap. Para ofisir Belanda yang ditugaskan mengejarnya di hutan-hutan Bagelan pada akhir Perang Jawa terkesan oleh kegigihan dan kekuatan kehendak Diponegoro seperti terbuat dari besi. Tulis de Kock. Ketika kita membaca keadaan medan di mana dia bertahan dan gubuk-gubuk tempat ia membaringkan tubuhnya yang letih, semua teramat menyedihkan. Sosoknya yang tegap dan kemampuannya menanggung kesulitan dan penderitaan berat, seperti ketika sakit malaria tropika yang parah di akhir Perang Jawa, membuatnya sangat mempercayai terapi medis tradisional. Selama perang, ia memiliki dokter pribadi yang ia lukiskan sebagai dukun, seorang muslim asal Bengali bernama Nurgali, yang mungkin merupakan bekas sepoi Benggala yang tinggal di tanah Jawa setelah pendudukan Inggris. Ia melayani kebutuhan pangeran dan keluarganya, serta keluarga komandan tentara pangeran yang penting. Di kemudian hari, selama pelayaran ke Manado, Diponegoro mengungkapkan pendapatnya tentang cara pengobatan modern ala Barat. Seperti ditulis dalam jurnal Knorrol yang mengutip pandangan Diponegoro tersebut. Bagaimana kamu dapat berbicara padaku tentang dokter-dokter dan obat-obatan Belanda ketika setiap hari ada orang mati di geladak kapal ini
yang dilemparkan ke laut. Betapa bertahayul orang-orang Eropa perihal dokter-dokter kamu. Itu pandangan Diponegoro tentang pengobatan barat. Dalam hal penampilan fisik, Diponegoro tidak dapat disebut setampan Arjuna, tokoh wayang yang sering dipakai Diponegoro untuk mengidentifikasikan diri. Tetapi dapat dikatakan cukup enak dipandang oleh mata Jawa. Dan ia seperti punya daya tarik pribadi yang kuat yang membuatnya menawan di mata kaum hawa. Diponegoro sendiri pernah menyebutkan salah satu dari sifat-sifat paling mengganggu, sifat moral di masa mudanya adalah sering mudah tergoda oleh perempuan. Selama Perang Jawa, ia menganggap salah satu biang keladi kekalahannya yang terbesar adalah karena saat sebelum pertempuran berlangsung, ia tidur dengan seorang perempuan muda Cina atau Nyonya Cina yang bukan istri resmi dan bukan pula selir. Perempuan itu adalah tawanan perang di Kedaren yang kemudian ia jadikan tukang pijatnya. Sekalipun berada di pengasingan, Pangeran Diponegoro sering membanggakan keahliannya dalam soal menaklukkan hati wanita. Residen Manado, Peter Mart, yang menjabat antara tahun 1827 sampai 1831, melaporkan percakapan yang paling digemarinya adalah tentang perempuan-perempuan yang melihatnya sebagai seorang kekasih yang menawan. Ketika di Manado, Pangeran malah pernah ingin menikahi perempuan setempat, putri dari seorang warga muslim terkemuka, Letnan Hasal Nur Latif, yang seperti halnya para pejabat Belanda setempat menolak lamaran itu dengan mengatakan bila hal itu terjadi hanya akan membawa putrinya pada nasib buruk. Di masa sebelum pengasingan, Diponegoro menikmati kehidupan keluarga yang betul-betul dinamis. Di Tegalrejo, ia punya 4 istri dan beberapa selir atau istri tidak resmi. Salah seorang selirnya yang terakhir cukup cantik untuk memancing sifat mata keranjang asisten residen Belanda untuk Yogyakarta yang memang suka main perempuan, PFH Cavalier, yang kemudian hidup bersama dengannya selama beberapa bulan sebelum Perang Jawa. Pangeran memiliki setidaknya 17 anak, 12 laki-laki dan 5 perempuan dari istri-istri resminya. Dalam masa perang, setelah kematian istri keempat yang paling dikasihinya, Raden Ayu Maduretno, di penghujung November 1827, ia mengawini 3 istri baru. Salah satunya adalah Raden Ayu Retnoningsih, putri Bupati Keniten atau Madiun, dan kemenakan perempuan Raden Ronggo Prawirodirjo ketiga, yang di mata Diponegoro adalah seorang pahlawan. Ketika dinikah Diponegoro, Raden Ayu Retnoningsih masih berada di usia akhir remaja, 17 tahun. Menurut pengakuan Knorrel, ia sungguh cantik dan sebagai satu-satunya istri resmi yang menemani pangeran di pengasingan, ia memberi 2 anak. Sekalipun Diponegoro punya daya tarik besar dan merupakan pribadi yang hangat, jika berhadapan dengan lawan jenis, sumber-sumber yang ada diam 1000 bahasa tentang rasa humor pangeran. Orang-orang Eropa zaman itu cenderung memotretnya sebagai sosok yang kaku dan menakutkan. Pangeran Panular, Pak D. Diponegoro, penulis babat besar berupa buku harian periode Inggris di Yogyakarta, menyebut sang pangeran sebagai berperilaku nyaris seperti penguasa dan tidak disegani di mata umum. Namun kesaksian ini kontradiktoris. Sebab di bagian lain,
Panular memuji-muji keponakannya itu sebagai sosok karismatik dengan kemampuan tampil di depan publik secara mengesankan dan mampu menjalin hubungan baik dengan seluruh lapisan masyarakat Jawa. Kelak, di kemudian hari, Diponegoro mengakui bahwa sangat sedikit kaum kerabatnya di keraton yang berani bercanda dengan dia. Namun, ia punya sisi lain yang ceria. Para pendukungnya yang pelawak selalu melibatkan sang pangeran dalam berkelakar secara bebas. Knorrol juga mencatat, Diponegoro dapat menularkan kegembiraan besar kepada orang-orang di sekelilingnya. Namun, sering humor sang pangeran mengandung ironi yang kasar juga. Selama Perang Jawa, pangeran punya kebiasaan mengirim pakaian perempuan kepada komandan-komandan tentaranya yang dianggap telah bertindak pengecut. Disertai catatan tulisan tangan di situ bahwa pakaian-pakaian ini lebih pantas bagi mereka daripada baju seragam tempur. Sarkas banget ya. Itulah Pangeran Diponegoro. Lalu pada bagian berikutnya, Peter Carey mencoba mengulik kekuatan spiritual yang diandaikan dan yang real. Mau tahu seperti apa isinya? Saya sapa terlebih dahulu deh yang sudah gabung dulu. Ada Ipin di Talun. Kapitan Diponegoro pahlawan sejuta umat, tahta dan wanita selalu begitu katanya. Oke. Oke, terima kasih Ipin di Talun ya. Saya lanjutkan lagi untuk mana nih? Oh, Pak Wahyu Adi di Setono ya. Saya mau tanya terkait Pasar Banjarsari baru, informasi pindah ke Pasar Baru kapan ya? Oh, kita masih nunggu informasi juga Pak ya. Ya, ditunggu aja ya. Dari pemerintah kota ini masih juga dalam konfirmasi ya. Nah, kemampuan Diponegoro menjatuhkan kutuk kepada siapapun yang tidak menepati janji atau berkhianat juga terkenal luas. Barang-barang milik pribadinya seperti tongkat ziarah bergagang besi ukir berbentuk cakra atau cakram, lambang senjata Dewa Wisnu yang disebut Kiai Cokro, dianggap keramat, punya kekuatan supranatural. Begitulah pangeran, seorang pribadi yang tidak boleh dianggap enteng, seorang pribadi yang kuat secara rohani dan mumpuni dalam seni mistik Jawa. Kepercayaan rakyat kebanyakan pada kekuatan spiritualnya juga meluas sampai ke medan tempur. Pangeran dianggap tak mempan peluru, sekalipun pernah tertembak 1-2 kali. Ya, sampai 2 kali dalam pertempuran di Gawok pada tanggal 15 Oktober 1826. Di tubuhnya tidak terlihat ada bekas luka tembak. Karena tidak percaya pada kekebalan tubuh Diponegoro terhadap peluru, dalam tulisan-tulisan Belanda bahkan sampai ada spekulasi bahwa sang pangeran kemungkinan mengenakan pakaian tempur dari besi. Terkait dengan insiden di Gawok, dalam babat karyanya Diponegoro punya cerita menarik. Ia berupaya menegaskan ringannya luka yang ia derita demi meyakinkan istrinya bahwa ia tidak berbuat serong. Kepercayaan yang dianut umum di Jawa beranggapan bahwa kekebalan dan kekuatan-kekuatan lain akan lenyap jika orang yang memilikinya menyeleweng atau berperilaku tidak pantas. Karena pangeran sebenarnya telah tidak setia, tidur dan berselingkuh dengan gadis Cina tukang pijatnya persis sebelum pertempuran itu terjadi. Ia cemas kalau istrinya, Raden Ayu Maduretno, bakal menghubung-hubungkan luka tembak dan kekalahan dalam pertempuran dengan penyelewengan tersebut. Dan bagian berikutnya, Peter Carey mencoba mengulik seputar masalah hobi, rasa kemanusiaan, serta seni berperang sang pangeran. Apa ya kira-kira hobi dari pangeran ini? Pangeran Diponegoro, ada yang tahu? Mau tahu? Pantengin terus Serbuk. Cuman di sini, di FM 91,2
Radio Kata Batik News Interaktif Solutif.